Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar dan merenungkan firman Tuhan, khususnya melalui kehidupan salah satu tokoh yang dicatat di dalam Alkitab yang bernama Onesimus. Bagi sebagian kita mungkin Onesimus ini adalah tokoh yang asing, karena di dalam Alkitab sendiri memang tidak banyak dicatat kisah mengenai kehidupan Onesimus. Hanya dua bagian yang mencatat mengenai kisah hidup Onesimus, yaitu di dalam Kolose pasal 4 ayat ke-9 dan Filemon pasal 1 ayat yang ke-10. Mari kita belajar dari tokoh Onesimus ini dan kita lihat di dalam Filemon pasal 1 ayat 9b sampai ayat yang ke-11. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Onesimus ini adalah budak dari seorang tuan yang bernama Filemon. Pada waktu itu Onesimus kedapatan mencuri atau mengambil uang atau barang milik tuannya itu, yaitu milik Filemon. Seorang budak yang mengambil, mencuri apa yang menjadi milik tuannya pada waktu itu akan mendapatkan hukuman. Memang tidak ada ketentuan yang jelas mengenai hukuman yang akan didapatkan. Tetapi pada umumnya, seorang budak yang mencuri milik tuannya biasanya akan dibunuh atau mendapatkan hukuman mati. Tentu hal ini membuat Onesimus ketakutan. Dan Onesimus akhirnya memilih untuk melarikan diri dari tuannya, yaitu Filemon, pergi jauh dari tuannya. Nah, entah bagaimana, tapi di dalam pelariannya itu Onesimus pada akhirnya bertemu dengan Rasul Paulus. Ketika bertemu dengan Rasul Paulus menceritakan mengenai Tuhan Yesus. Hingga akhirnya Onesimus ini menyadari kesalahannya, mengakui dosa-dosanya, dia bertobat, bahkan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, Paulus ini menuliskan sebuah pesan kepada Filemon untuk menerima kembali Onesimus yang masih menjadi budaknya secara sah. Namun di sini Paulus menuliskan pesan kepada Filemon untuk menerima Onesimus bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bahkan lebih dari itu, Paulus juga berkata bahwa Onesimus itu memang dulunya tidak berguna, tetapi sekarang ia sangat berguna, baik bagi Filemon maupun bagi Paulus. Sama seperti arti nama Onesimus sendiri yang artinya adalah berguna. Memang di dalam Alkitab sendiri kita tidak bisa menemukan kisah mengenai akhir hidup Onesimus, apa yang terjadi selanjutnya setelah ia kembali kepada tuannya, bahkan sampai akhir hidupnya kita tidak bisa tahu. Tapi di antara tahun 98 sampai 117, seorang pemimpin gereja bernama Ignatius mencatat nama Onesimus di dalam surat yang ia tulis. Dan di dalam suratnya itu ia mengatakan bahwa Onesimus ini menjadi salah seorang bishop atau pemimpin gereja yang ada di Efesus. Bahkan Onesimus dikatakan menjadi salah satu martir bagi Tuhan Yesus, hidup dalam kesetiaan iman kepada Tuhan Yesus sekalipun dia harus mengalami kematian. Bapak Ibu Saudara sekalian, Onesimus tidak terus berlari di dalam kesalahannya, ketakutan akan sesuatu yang salah yang sudah ia buat. Ia berani mengakui kesalahannya. Ia bertobat, bahkan ia menyerahkan hidupnya kepada Yesus sampai akhir hidupnya di dunia. Ia mengakhiri hidupnya, pertandingan imannya dengan begitu luar biasa, dengan kesetiaan iman kepada Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita pelajari melalui kisah Onesimus ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Sama seperti Onesimus, kita juga adalah manusia yang berdosa, manusia yang berbuat salah, manusia yang menyakiti hati Tuhan kita, menyakiti hati Allah. Ketika kita menyakiti hati Allah, hidupnya tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka kita pun harus mendapatkan hukuman. Tetapi di dalam anugerahnya, Allah menyatakan kasih-Nya melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang menjadi mediator kita dengan Allah, sehingga Allah berkenan mengampuni dosa kita.
Kita bisa saja terus berlari di dalam kesalahan, di dalam dosa yang kita buat. Tetapi itu bukanlah pilihan yang tepat. Seharusnya sama seperti Onesimus, kita berani di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita berani mengakui dosa kita, berani mengakui kesalahan, memohon ampun, bertobat, kembali kepada Tuhan Yesus. Dan di saat itu Allah berkenan membuka lebar-lebar tangannya untuk menerima kita kembali dan mengampuni kita. Tapi jangan hanya puas, jangan hanya berhenti sampai di situ saja. Ketika kita sudah menerima pengampunan yang besar dari Allah bagi kita, seharusnya kita juga memiliki sikap seperti Onesimus. Tidak hanya berdiam, duduk santai, menikmati anugerah besar yang kita miliki di dalam hidup kita. Tetapi anugerah yang sudah begitu besar yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita terima, harusnya mendorong kita untuk menjadi hamba-hambanya Tuhan. Hamba-hamba yang berguna bagi Tuhan. Seperti Onesimus. Menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Bahkan sampai akhir hidup kita di dunia ini. Ketika Allah sudah menyatakan anugerahnya yang besar itu bagi kita, mari kita meresponinya dengan memberikan hidup kita kepada Allah, menjadi hamba-hamba yang berguna bagi Allah. Sehingga melalui kehadiran kita, anak-anak Tuhan di tengah dunia, Tuhan itu bisa dikenal dan Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi Kristus mungkin karena anak kasih-Nya hidup bagi Kristus, hanya mungkin karena anugerah mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan, ku mau hidup